Jika kamu penggemar konten-konten atau buku-buku psikologi pengembangan diri, mungkin kamu tidak asing dengan nama Anthony Robbins. Ya, beliau adalah salah satu pebisnis besar di usia yang masih sangat muda dan menjadi salah satu pembicara termahal di dunia. Bayangin aja, satu kali seminar aja bayarannya tidak kurang dari $1 juta Amerika Serikat. Dan kliennya tidak main-main. Dari mantan Presiden Amerika Serikat, yakni Presiden Bill Clinton, Nelson Mandela, Putri Diana, sampai Oprah, rajin menghadiri seminar beliau. Dan tahukah Anda bahwa pria ini bukan dari orang yang berpendidikan tinggi dan berasal dari keluarga broken home yang juga sangat miskin? Lalu, bagaimana ia bisa sukses dan bagaimana perjuangannya? Di akhir video, kita akan menganalisa tentang apa yang bisa dipelajari dari kisah yang akan kita simak. Maka dari itu, pastikan untuk menyimak kisah ini hingga selesai. Sebelum melanjutkan, bagi kamu yang menyukai konten-konten pemberdayaan diri dan kisah-kisah inspiratif, maka rasanya channel ini sangat pas untuk kamu subscribe. Anthony Robbins. Beliau dilahirkan pada tanggal 29 Februari tahun 1960 di California, Amerika Serikat. Kehidupan masa kecilnya tidak terlalu menyenangkan. 3 kali ia harus melihat ibunya nikah cerai hingga hidup di bawah garis kemiskinan. Saking susahnya, setiap malam ia harus menyalakan lilin karena ia dan ibunya tidak sanggup untuk membayar listrik. Sekian tahun mengalami kepedihan hidup, Tony merasa tidak tahan dan bertekad ingin mengubah nasibnya. Maka pada tahun 1977, Tony memutuskan untuk merantau dan terpaksa meninggalkan ibunya untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Di perantauan, ia mendapatkan pekerjaan menjadi penjaga dan pembersih toilet umum dengan gaji $50 seminggu. Sebuah angka yang tentunya tidak banyak jika disandingkan dengan kehidupan di USA. Di perantauan itu, tentu saja dia tidak punya tempat tinggal. Mau sewa apartemen pun tentu tidak akan mampu. Maka dari itu, ia pun menjadikan toilet umum tersebut sebagai tempat kerja sekaligus rumah tempatnya tidur. Toilet umum tempatnya kerja sangatlah sepi. Jarang sekali orang yang mau menggunakan jasa tempat kerjanya. Dan setelah diselidiki bersama, ternyata penyebab sepinya toilet itu diakibatkan banyaknya tunawisma yang numpang tidur di emperan toilet tersebut. Bos Tony yang mengetahui penyebab sepinya usahanya lalu menyuruh Tony untuk mengusir para tunawisma itu. Tony pun mengalami dilema. Di satu sisi, ia harus menjalankan perintah bosnya. Namun di sisi lain, ia juga merasa kasihan dan empati kepada para tunawisma tersebut. Akhirnya Tony tidak mengusir para tunawisma itu untuk pergi secara langsung. Melainkan, Tony mengajak para tunawisma itu untuk berdialog. Dan dari dialog tersebut ternyata membuat para tunawisma itu berangsur pergi satu persatu. Suatu hari, beberapa bulan setelah perginya para tunawisma, seorang pria berpakaian rapi layaknya pegawai kantoran menemui Tony. "Anda ingat sama saya?" tanya pria itu. Tony bingung karena dia merasa tak mengenali orang tersebut. Pria itu pun lalu menceritakan bahwa ia adalah pengemis yang dulu pernah ia ajak dialog. Dan rupanya, pria itu kini telah menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan. Pria itu mengaku sangat termotivasi dengan kata-kata Anthony dan merasa bersyukur atas dialognya waktu itu. Pria itu lalu mengajak Anthony untuk mengikuti seminar Jim Rohn. Sebab, ia mengaku bisa seperti sekarang setelah mengikuti seminarnya Jim Rohn. Dan ia merasa Anthony sangat bagus jika mengikuti seminar tersebut mengingat Anthony punya bakat yang besar khususnya dalam bidang komunikasi dan menaikkan semangat lawan bicaranya. "Berapa harga seminar itu?" tanya Tony. $10.000, jawab pria tersebut. Mendengar bahwa biaya seminar tersebut sangat besar bagi Tony saat itu, ia pun memutar otak, mencari ide bagaimana ia bisa mendapatkan $10.000. Setelah berjuang ke sana kemari mencari pinjaman, Tuhan akhirnya mempertemukan ia dengan seorang nenek yang cukup kaya yang bersimpati kepada Tony dan akhirnya meminjamkan uang $10.000 tersebut kepadanya. Tony sangat senang. Ia sangat berterima kasih karena ia sangat yakin bahwa seminar yang akan ia datangi akan sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Singkat cerita, ia pun mengikuti seminar Jim Rohn dan mendapatkan ilmu yang sangat berharga dari seminar itu. Dan disinilah kelebihan Tony.
Ia benar-benar segera mempraktekkan apa yang ia ketahui dari seminar tersebut dan mengaplikasikannya dalam dunia sales. Hasilnya, hidup Tony berubah dalam waktu cepat. Dengan semangat serta ilmu yang masih hangat di kepalanya, serta tekad untuk mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari, penjualannya meroket dan sangat menonjol dari rekan-rekannya. Salah satu surat kabar nasional Amerika saat itu bahkan memuat berita tentangnya. Wonder Boy, seorang yang berumur 18 tahun, mendapatkan income $10.000 dalam sebulan. Tidak hanya bergerak dalam bidang sales, Tony juga bergerak dalam bidang ilmu pengembangan manusia. Dari umur 18 sampai 22 tahun, beliau bekerja bersama gurunya, yakni Jim Rohn, dan mempromosikan seminar-seminar gurunya tersebut ke khalayak. Selain berguru kepada Jim Rohn, ia juga menambah ilmu pengetahuan di bidang psikologi pengembangan dengan mempelajari Neuro-Linguistic Programming langsung ke co-foundernya, yakni John Grinder. Ia juga mempelajari Firewalk dari Tolly Burkan. Dan hasil dari semua apa yang ia pelajari, kemudian ia kembangkan dengan metodenya sendiri hingga melahirkan ilmu baru dengan nama NAC atau Neuro Associative Conditioning. Seminar-seminar yang diadakan Anthony Robbins sangat berkembang pesat, dan itu bukan sesuatu yang aneh karena banyak orang yang sangat sukses setelah mendapatkan ilmu-ilmu pengembangan diri dari Anthony. Tidak heran banyak orang yang rela mengeluarkan uang banyak demi bisa menghadiri seminarnya karena memang apa yang diberikan Tony sangat bisa diterima dan memiliki efek yang sangat luar biasa. Sebelumnya, siapa sangka, seorang yang sebelumnya penjaga toilet kini menjadi motivator termahal dengan bayaran $1 juta di setiap seminarnya. Jika kita mendengar kisah Anthony Robbins ini, kita mungkin akan merasa bahwa kisahnya sangat FTP banget. Tapi jika kamu mencoba untuk membaca buku yang beliau tulis, yakni Unlimited Power dan Awaken the Giant Within, maka kita akan cukup mengerti mengapa beliau bisa sangat sukses dengan cepat tanpa harus jadi bebek ngepet. Dari salah satu buku Tony Robbins yang saya baca, saya menemukan gambaran bahwa yang membuat Anthony Robbins bisa berubah 180 derajat ialah, pertama, ia mengubah belief sistemnya. Robbins sangat yakin bahwa kehidupan manusia sangat tergantung dengan keyakinannya. Ketika dia yakin dia hanya mampu hidup biasa saja, maka dia akan seperti yang dipikirkannya. Begitupun sebaliknya. Tony sangat yakin bahwa Tuhan menganugerahkan potensi yang sama pada makhluknya. Dan hasilnya tergantung apakah makhluknya akan mengasah potensinya atau malah jatuh dalam keyakinan yang membatasi pikirannya. Kedua, Robbins berprinsip bahwa tidak ada kata gagal. Yang ada adalah belum berhasil. Jika belum berhasil, berarti harus berpikir dan belajar, mempelajari dan menganalisa kenapa ia belum berhasil dan kemudian memperbaiki yang salah. Dan selanjutnya, kembali melangkah ke depan. Ketiga, dari kisah Anthony Robbins tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Robbins selalu sesegera mungkin mempraktekkan ilmu yang ia pelajari. Banyak orang yang kita akui rajin belajar, mendengarkan ceramah motivasi, dan membaca buku setiap hari, namun malas untuk mempraktekkan. Dan hasilnya, semua ilmu itu hanya terpenjara di kepala tanpa memberikan faedah sedikit pun. Sebenarnya masih banyak pemikiran beliau yang tidak mungkin dijelaskan semua di video ini. Maka dari itu, untuk yang penasaran dengan rahasia kesuksesan Anthony Robbins secara lengkap, maka saya sarankan Anda untuk membeli buku-buku beliau. Oke, sekian di video kali ini. Semoga kisah Anthony Robbins, si mantan penjaga toilet yang jadi pembicara termahal ini, bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya di channel ini. Ask, and every study Seligman's done, he did it at the University, I think Pennsylvania if I remember correctly originally, what he found was that optimists always see themselves as doing better than they really did. They basically BS themselves. What happens to pessimists, they're 10 times more accurate. But here's what he found out. What he found out is because the people who are accurate never push themselves because they know it's never going to work anyway. Whereas the optimist sees it better than it is, so they keep doing it. Because they have the illusion they did well, I'll do even better next time. And because of that optimism, they did it more often, and so often